2 hari yang lalu aku barusan comeback dari rumah sakit bedah plastik. Rumah sakit apa ya di Jakarta yang terkenal? Apa? Ayo tebak coba rumah sakitnya apa namanya? Namanya adalah Bina Estetika. Jadi tahu kan rumah sakit yang viral itu tuh yang di berita-berita itu. Jadi aku baru balik dari apa namanya konsultasi tentang rinoplasti atau bedah plastik atau operasi hidung ya. Sebenarnya rinoplasti itu operasi hidung. Aku baru balik dari sana dan konsultasi sama dokternya itu namanya dokter Desi, dokter yang terkenal banget untuk plastic surgery di Bina Estetika dan udah apa namanya nanganin banyak artis dan model tanah air, bahkan mungkin dari mancanegara. Aku udah ngeliat profilnya semua dan ya makanya aku mau konsultasi. Sebenarnya tujuan konsultasi ini aku apa sih? Tujuan aku konsultasi ini adalah to educate atau kayak giving you about information tentang itu tadi ya, operasi plastik terus khususnya di Indonesia. Dan ya kita harus bangga sih karena Indonesia ternyata sekarang punya rumah sakit khusus bedah loh, satu-satunya di Indonesia. Rumah sakitnya ada di Jakarta Pusat. Kalian bisa searching sendiri rumah sakit Bina Estetika di Google. Dan untuk kalian yang penasaran nih, makanya jangan skip videonya ya. Aku bakalan show to all of you guys harga price list untuk rinoplasti. Jadi atau operasi hidung ya, rinoplasti. Untuk operasi hidung di tahun 2020 ini untuk case hidung aku nggak tahu sih, kalau mungkin kayaknya untuk setiap case hidung orang itu bakalan lain-lain, tapi untuk hidung aku ini aku bakalan tunjukin price listnya ke kalian dan aku kayak akan membahas kupas tuntas tentang rinoplasti gitu. Jadi pantengin videonya ya. Nah sebelumnya nih aku bakalan kayak ngasih pengertian sebenarnya apa sih rinoplasti itu. Rinoplasti itu ada atau nose job adalah operasi kosmetik untuk memperbaiki penampilan hidung Anda gitu. Operasi dilakukan pada tulang dan tulang rawan yang memberi bentuk dan struktur pada hidung. Kadang rinoplasti juga dilakukan untuk memperbaiki pernapasan melalui hidung Anda. Nah jadi sebenarnya rinoplasti itu tuh adalah suatu tindakan operasi plastik yang tujuannya itu sebenarnya untuk memperbaiki hidung yang mungkin tadinya mengalami cedera atau mungkin bentuk hidungnya kurang normal yang mungkin menghalangi jalan pernapasan, intinya yang seperti itu ya. Cuman untuk tren kecantikan atau tren apalagi beauty Korea gitu ya, Korean wave gitu yang umumnya itu apa namanya dilakukan untuk tujuan mempercantik diri gitu. Jadi sebenarnya udah banyak sekali nih fungsinya. Jadi juga bukan cuma untuk memperbaiki hidung yang patah atau apa gitu ya, tapi untuk kecantikan juga, dan yang paling banyak justru untuk kecantikan. Jadi mereka tuh datang ke klinik kecantikan atau rumah sakit bedah plastik itu yang ditanya pasti itu pengen hidungnya mancung, yang tadinya mungkin hidungnya pesek nih kayak aku nih minimalis gini. Pengen dimancungin. Nah tindakannya itu ada dua setahu aku gitu. Aku udah searching juga. Setahu aku ada dua, yaitu open rinoplasti atau closed rinoplasti. Jadi kalau yang open rinoplasti itu yang umum ya, yang umum dilakukan itu. Jadi tindakannya itu dibedahnya dari sini. Ini dibedah, hidungnya semua dibuka, terus udah gitu dimasukin implan. Nah implan itu bisa implan yang memang implan imitasi yang tiruan itu, atau kalian bisa pilih implannya mau dari kuping kalian diambil dari sini atau dari tulang di sini, itu kalian bisa pilih, tapi rata-rata diambil dari sini. Nah kalau untuk yang tindakan diambil dari sini atau dari sini mungkin itu biayanya tambah lagi. Kemudian ada apa namanya close rinoplasti. Jadi kalau close itu yang di satu lubang hidung ini bisa kanan atau kiri dibukanya dari dalam, jadi jahitannya di dalam. Nah kalau yang open itu kan jahitannya di luar, jadi nanti pasti bakalan ada bekas jahitan di luar. Cuman aku nggak tahu ya, amazingnya aku lihat itu memang jahitannya di luar, tapi kalau yang udah recovery itu nggak kelihatan sama sekali. Di sini tuh habis ada bekas jahitannya gitu, kayak jadi dia nyatu aja gitu sih bekas operasinya. Keren juga ya. Terus kalau yang open rinoplasti itu yang kalau close rinoplasti itu dia kelebihannya mungkin jahitannya jadi di dalam, jadi nggak kelihatan gitu loh. Cuman kalau yang close rinoplasti sebenarnya yang open juga iya sih,
aku nggak tahu kenapa kalau orang yang habis lakukan nose job itu kayak lubang hidungnya nih yang kanan sama kiri pasti nggak simetris. Aku juga tanya tuh ke dokternya waktu itu kenapa bisa seperti itu. Tuh umumnya memang agak kurang lebih kanan sama kiri bisa nggak sama tuh. Nah ini dia ya konsultasi aku sama dokternya. Nah jadi habis kalian masuk itu kalian daftar, kalian udah janjian. Nah kalian disuruh ngisi form nih. Nah ini formnya. Ini sengaja aku balik kayak gini videonya ya biar nggak terlalu kebaca detail informasi aku. Jadi si rumah sakit Bina Estetika ini udah punya tentang data-data aku semua. Jadi one day kalau aku udah siap untuk melakukan surgery, aku tinggal datang doang ke rumah sakitnya dan langsung disiapkan kamar dan sebagainya macamnya gitu. Yang penting harus siap duit juga sih. Hahaha. Ini aku udah ada di rumah sakit bedah plastik Bina Estetika. Jadi kalau kalian mau konsultasi, kalian akan mengisi data ini. Jadi rumah sakit akan punya data kalian kalau kalian ingin melakukan tindakan operasi di sini. Oke. Nah ini aku udah sampai di ruangan dokternya. Jadi aku langsung konsultasi sama dia. Nah kayak gini sih sebenarnya konsultasinya. Dengar baik-baik ya. Biasanya ada sayatan di sini. Oh itu sayatannya kalau ini yang dia luar ya yang modelnya. Open rhinoplasty. Open rhinoplasty. Jadi menurut aku sih untuk revisinya lebih. Kalau yang closed rhinoplasty sama open rhinoplasty itu kalau menurut dokter bagusnya. Bagus yang open. Karena bekasnya pun open pun enggak. Pasien udah dikontrol sih sejauh ini. Gitu. Berarti kalau yang open dijahitnya di sini ya? Oh sini kita di sini ininya. Kalau dari samping ada yang suka landai begini, ada yang sukanya lurus gitu. Ini pakai tulang rawan telinga sih. Ini before, ini after. Kalau ini pakai cupingnya dikecilin. Oh cupingnya dikecilin. Itu kalau cuping dikecilin berarti dia kayak apa sih alar plasti ya? Alar plasti atau apa ya? Oh alar plasti. Jadi di sininya ini dipotong. Nanti dari sini ke sini disempitin. Kalau yang ada yang hidungnya lebar disempitin. Oh berarti dia efek mancungnya karena disempitin, bukan dia nambah tinggi di. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Gitu. Mancung aja dia kurang maksimal, dikecilin cuping tuh lebih kelihatan slim begitu. Ini kan bulat. Nah ini dikecilin dikit nih panjatnya. Nah. Kalau dikecilin tuh berarti diseset dari mana? Dibedah dari sini? Dari dalam. Oh dari dalam. Cuman kalau cowok sih bagusan yang atasnya lebih tinggi. Ini, nah di sini sayatannya. Oh, oke. Itu dia langsung dipasang implan L dari si tulang rawan itu ya? Enggak, kalau tulang rawan itu tulang rawan telinga. Kalau implan L itu silikon padat. Oh, dia silikon padat. Oke. Berarti beda ya antara implan L sama tulang rawan. Jadi aku pikir kalau pakai ini tuh yang dia terus dia ukir-ukir gitu itu. Enggak.
Oh. Kalau silikon padat itu diukir-ukir juga. Mm-mm. Pasti udah pernah lihat lah ya bentuknya ya, yang L begini kan. Iya betul. Nah, ini nanti ininya dirawut, terus Mm-mm. panjangnya juga disesuaikan Mm-mm, dengan mm-mm. mukanya. Oh. Kalau menurut saya sih mendingan implan aja yang simple. Jangan pakai tulang rawan telinga dulu. Tulang rawan telinga tuh buat next. Nanti kalau misalnya di sininya kulitnya udah mulai tipis, kasih tulang rawan telinga biar nggak jebol. Kalau yang udah pakai sekian puluh tahun, kan kulitnya takut kemakan apa namanya, kedesek. Oh. Berarti sebenarnya kalau dari resiko lebih bagus yang tulang rawan atau yang implan ini? Sebetulnya dua-duanya sama-sama aman. Cuma kalau tulang rawan doang untuk nambah ketinggian kurang nendang gitu. Karena kan tulang rawan telinga kan terbatas luasnya, kan cuma yang dalamnya sih, nggak mungkin semuanya kita ambil. Jadi cuma nah ini cuma bagian sininya doang. Nah segini nih kan nggak mungkin nambah sepanjang ini, nggak mungkin. Kalau emang mau berubah pakai implan, ini cuma buat sininya aja. Nah kalau yang implan itu kalau range rata-rata harganya dari berapa tuh dok? Oh, harga nanti di depan. Harga di depan ya. Tapi kalau rata-rata orang kalau yang di sini operasi itu ngambilnya yang implan atau yang? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Saya pun kalau kasusnya masih baru, saya sarankan pakai implan aja cukup. Nanti kalau misalnya next berapa tahun lagi kulitnya berbayam, implannya udah kulitnya kan kedesek implan, dia kulit makin tipis gitu. Apalagi kalau pasiennya minta yang tinggi, kalau pasiennya minta natural aja sih biasanya aman gitu, mau berapa puluh tahun juga nggak ada masalah. Tapi kalau model artis-artis gitu kan dia pengen yang kelihatan tinggi, kayak kulitnya kemakan, makin lama makin tipis, berbayang lah. Nah kalau berbayang gitu baru dialasin pakai tulang rawan telinga, dikasih tameng gitu biar nggak jebol. Jadi buat nanti kalau misalnya jaga-jaga model kita gitu loh. Kalau misalnya maunya natural aja, implan aja cukup. Gitu. Bagus juga, iya. Terus kalau misalkan perbandingan kayak kan di negara tetangga banyak tuh kayak Thailand, terus ke Korea itu, kalau Indonesia tuh bagus. Kita tuh udah setara belum sih sama mereka sebenarnya? Kalau untuk operasi plastik kayak rinoplasti, sama aja lah intinya. Iya. Di Bangkok pun kan tergantung tempatnya ya, sama tergantung harganya. Kalau yang murah mereka juga kayak implan Cina gitu. Oh implan pun ada jenis-jenisnya, implan yang Ada harganya Korea, ada yang Cina juga, ada yang Amerika gitu. Macam-macam, implan beras juga macam-macam. Oh gitu. Itu tinggi banget ya? Iya, tapi emang orangnya emang tuh kayak Arab gitu. Itu tuh dia pinggirnya kenapa tuh dok? Ini dijagain biar nggak miring. Oh biar nggak miring. Kadang kita tambahkan jahitan di luar sini, tapi nanti kan dilepas berapa hari. Terus Kalau kayak misalkan miring setelah operasi ada garansi atau gimana tuh kalau? yang jelas gini, kalau pasien-pasien saya setelah operasi saya kasih kaca sebelum saya jahit semua. Jadi bisa ngaca dulu. Oh berarti operasinya dia biasanya sadar gitu ya dok? Nggak sadar banget sih, tapi setengah sadar. Jadi pada awalnya tidak sadar,
habis itu sudah nggak sakit, nanti terakhirnya baru sadar. Oh, terus baru ditanya nih udah oke belum? Tingginya udah oke belum, jadi nggak melulu kemauan saya gitu. Kalau misal dok ketinggian, nanti saya rendahin lagi. Jadi minimal udah tahu ada gambarannya lah hasil habis operasinya. Kalau miring apa namanya, karena memang dasarnya tulangnya miring, implan biasanya ikutan miring. Tapi memang tulang hidung kita tidak ada yang sempurna ini, lurus gitu. Maka juga lebar kiri kanan juga nggak ada yang persis gitu. Terus nggak boleh ngerokok. Oh, nggak boleh ngerokok. Ataupun di lingkungan asap rokok, itu pun selama penyembuhan luka aja sih. Kalau misalkan setelahnya gitu ngerokok boleh. Terus kalau apa ya, kayak ngupil atau apa misalnya kayak gitu setelah operasi, kayak setelah udah lama lah udah ini. Oh, kayak normal aja biasa normal gitu. Aja. Dijegrek-jegrek gini maksudnya Enggak ya, apa-apa, tapi kalau kesampel atau kepukul tetap aja sama seperti hidung orang normal juga. Kalau ke juga. ini patah juga ya. Iya, gitu. Ini kita kan di sampel juga. Nih waktu itu dibetulin lagi. Oh, pernah miring juga dia. Pernah trauma kan yang di Kemang itu. Udah dioperasi terus kena antem orang, terus dia langsung miring, terus dibawa ke sini lagi dibenerin lagi gitu. Iya. Terus yang katanya kemarin dia baru benerin di Korea itu kenapa ya? Benerin di Korea. Katanya operasi hidung lagi tapi pakai implan yang di sini nih. Enggak, dia memang sebelumnya udah pakai ini. Udah pakai ini memang, tapi di sini gitu ya. Oh, aku baru tahu. Oh, malah di sini. Itu malah bagus sih sebenarnya, bagus yang awal ya. Kalau sini kita itu ya memang sih aku suka yang dia bentuknya gitu, tapi sekarang kayaknya jadi lebih ini ya. Dia berubah-ubah, dia pengen yang ujungnya mentol seperti Agnes. Jadi sininya dibikin gede, minta sendiri. Tergantung trennya. Kalau kayak artis-artis Korea gitu, yang kayaknya tuh lancipnya tuh gimana ya kalau Korea tuh? Kalau yang kayak boyband itu tuh gimana sih? Kalau boyband itu terlalu feminin kalau menurut terlalu saya. feminim ya malahan ya. Yang kayak BTS gitu, natural suka sih, cuman begitu ya. Tapi tuh gimana gitu ya, kayak keren aja sih. Miss Widi kerja swasta nih. Apa namanya, nanti kan kalau operasi lepas jahitan yang di depan sini 1 minggu, terus yang di dalamnya sini 2 minggu habis operasi gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu nggak bisa langsung kerja atau gimana, kayak orang bisa, normal aja? Pakai masker aja bisa, langsung kerja bisa. Maksud saya ditutupin dulu. Oh, ditutupin aja gitu masker, biasa gitu. Jadi ininya nggak kelihatan jahitannya. Tapi seminggu aja sih. Habis itu dibuka kan yang ada jahitan di dalam lubang hidung, nggak masalah, nggak di luar nggak kelihatan. Tapi kalau ini kan berarti dibuka sininya nih, dia nggak kelihatan nggak sih, kayak kalau orang bekas kayak orang operasi sesar aja kan pasti kelihatan, oh itu bekas dioperasi gitu. Kalau orang nggak ini banget, bukan dokter bedah plastik, aku rasa sih nggak kelihatan. Kan orang nggak pernah lihat ke bawah-bawah. Terus kayak misalkan cupingnya tuh bisa kan, kalau ditinggiin takutnya nanti yang sini nggak sama apa yang ini, emang kayak gitu? Ada kemungkinan, betul. Ada kemungkinan bentuknya tidak sama, tapi kan gimana ya? Dibandingkan dengan tidak dikecilkan, lebih bagus dikecilkan gitu. Sebelum operasi sama setelah operasi pasti lebih bagus setelahnya. Karena kalau misalkan habis operasi juga pasti bengkak dulu gitu ya? Bengkak dulu, tapi hidung sih nggak terlalu bengkak. Dia biasanya recovery-nya berapa lama tuh? Seminggu bengkak udah jauh berkurang, tapi hasil bagus baru setelah 3 minggu. Setelah 3 minggu, berarti sekitar sebulanan gitu ya? Oh langsung nggak sampai setahun kayak gitu? Enggak,
sebulan juga udah bagus. Terus aku lihat ada yang operasi di klinik sebelah itu juga kok hasilnya tuh masih kayak nggak terlalu kelihatan gitu, malahan sih nggak terlalu kelihatan. Kalau maksudnya tuh sama aja gitu loh, nggak terlalu beda signifikan gitu. Memang sih kalau dari samping kayaknya tuh lancip, cuman kalau dari depan tetap aja lebar, kayak yang model dia hidungnya model Piggy yang bulat gitu loh, yang kayak bola lampu, kayak bola lampu gitu. Jadi tetap kalau dari kayak gini biasa, ada pada depan biasa, maksudnya nggak kelihatan mancung gitu, cuman dari samping doang. Iya. Tapi pasiennya minta mancung tinggi. Mintanya sih semaksimal mungkin. Aku ngeliat di YouTube-nya dia, mintanya dokternya dokter Danu kalau nggak salah. Mintanya semaksimal mungkin, cuman aku lihat hasilnya dia nunjukin perkembangannya kok kayak gitu maksudnya. Kalau ini nanti kan kalau pasien-pasien saya ya sebelum saya jahit semuanya pasti lihat dulu, ngaca dulu. Jadi jangan sampai setelah mungkin udah dioperasi masih ada pikiran kok kayaknya Kayak nggak ada perubahan. jadi kayak aduh gitu. Jadi pengen ubah lagi gitu. Pasti kayak gitu kan, takutnya kayak begitu sih. Gak usah takut kan. Kalau misalnya belum selesai, dok masih kurang tinggi, iya nanti ditinggiin. Oh gitu, bisa kayak gitu. Bisa. Misalkan setelahnya nih aku udah setahun tapi kok masih kayak ini, kayaknya kok kurang ini enggak ya? Enggak. Kalau setelahnya enggak ya, nggak bisa kayak gitu ya. Enggak. Cuman kalau maksudnya setelah dioperasi, pada saat operasinya itu, misalnya kurang gini sedikit masih bisa di. Pada saat dioperasinya benar-benar nih ngaca dulu. Oke, dok udah cocok nih bentuknya, ya udah baru saya selesaikan gitu. Kalau pas habis operasi langsung itu biasanya nggak terlalu bengkak, ada sih bengkak sedikit tapi tidak sebengkak hari kedua. Nggak sampai kayak ke mata-mata kayak gitu? Jarang yang ke mata, tapi saya juga nggak bisa ngomong pasti nggak bengkak ke mata gitu loh. Mungkin sekitar 95% nggak bengkak ke mata gitu loh. Tapi ada juga, satu dari sekian ngeluhnya, tapi nggak lama kok, nggak kayak operasi kantung mata. Oh gitu. Itu kenapa ya kalau di hidung kok bisa menjalar ke mata gitu? Karena kan jaringannya longgar di sini. Dia kan hidung kan posisi yang paling tinggi. Sini kan posisi yang lebih rendah. Jadi cairan suntikannya kadang-kadang ngerembes gitu. Tapi nanti bisa kan. Oh ya, makanya kayak agak biru-biru sedikit kayak gitu. Oh, pantesan aja aku lihat kayak gitu. Terus kalau misalkan kalau kayak hidung aku nih bagusnya gimana itu? Kalau menurut saya sih yang dibutuhin kalau buat Didi sih yang ujung sini. Ujungnya sini. Kalau kayak cupingnya malah nggak perlu yang apa tuh, kayak alar apa tuh, alar plastik ya? Alar plastik bisa aja, cuman kalau laki-laki kadang nggak terlalu suka cuping yang terlalu kecil gitu ya. Iya. Berarti selera juga sih. Berarti cuman kayak kalau aku ditinggiin aja gitu. Ditinggiin aja. Yang sini sih memang udah ada modal, nggak rendah-rendah amat, tapi ditambah sedikit. Tapi yang ujungnya nih makin ke bawah makin tinggi bagusnya. Oh, ditambah sedikit tapi makin kayak gini gitu. Iya. Tetap butuh. Terus kalau yang sininya nanti ditambahnya pakai apa? Pakai si implan itu juga? Pakai implan aja. Oh, berarti dibuka semua gitu? Ya, dibikin terowongan gitu, masukin implannya. Ada contoh implan kan ya kak? Kalau nggak salah kemarin aku lihat ada deh. Semenjak corona sepi ya dok, nggak ada yang ini ya? Iya memang berkurang karena orang ini contohnya. Oh. Ini kalau ini dari mana ya dok? Kalau itu yang Cina, ini contoh-contoh bekas pasien. Oh, pernah dipakai? Oh. Kalau yang ini? Dia kayak gini. Macam-macam sih. Nanti aku tunjukin dulu sebelumnya.
tinggal di mana sih, Mas? Aku tinggal di Bungur. Oh, dekat situ. Dekat bos. Oh kayak gini, kayak ini ya. Aku pikir ini tulang tahu, yang putih ini pertamanya tuh taunya implan. Implannya Ya warnanya Allah. putih, Mas. Ternyata ada juga yang warnanya merah ya. Oh, baru tahu. Bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan ini dimasukin terus akan langsung ngerasa kayak ada yang, maksudnya gimana ya, biasanya biasa aja gitu, terus nanti pas dimasukin ada rasa-rasa kok ada yang kayak gini, nah, kayak nusuk gitu apa gimana gitu dari dalam. Iya, mungkin awal-awalnya sih ngerasa ada sesuatu yang asing, pasti itu. Tapi lama-lama biasa. Lama-lama biasa ya. Terus kalau habis operasi gitu tidurnya nggak boleh. Aku kan tidurnya kayak baling-baling bambu tuh. Kadang begini ke sini. Gimana tuh ya, Dok? Kalau yang model kayak gitu. Kan takut lupa ya namanya orang. Tidur kan nggak sadar gitu. Sebetulnya sih kalau pasien yang mau safe ya saya dari dulu kayak yang tadi gambaran di sini kan. Kadang aku jahit tuh pasien-pasien yang sebelumnya pernah benang, itu kan takut miring. Aku jahit dulu sininya, sini dari luar. Oh. Jadi setelah dia kurang lebih 5 hari aku lepas jahitannya, udah ajak gitu. Tapi nggak kelihatan ya itu bekas habis Bekasnya dijahit. enggak. Oh. Enggak. Nggak kayak apa contohnya? Ini pasienku nih sebelumnya kan begini. Ini setelah ini. Aku jahit dulu sininya nih. Ini sekaligus cuping juga. Di depan. Oh iya. Tapi untuk kayak dia bernafas atau apa tuh biasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Iya. Di foto yang mana? Nah terus guys, dia nunjukin kayak implan. Nah implannya itu ternyata kayak gini. Dan ini implan pernah dipakai loh ya. Tulang rawan tapi masih miring juga. Jadi nggak jaminan pakai tulang rawan nggak miring. Akhirnya aku ganti. Oh itu malah lebih tinggi itu ya. Ini model. Implan aja akhirnya. Kalau ini yang sebelumnya. Berarti dia dua kali balik ke sini ya. Pertama nyobain pakai yang tulang rawan itu, terus miring, dan ini pakai implan deh. Tapi ini bertahun-tahun juga Nggak ada awet. masalah. Pokoknya kalau mau ya apa, yang penting natural, kelihatan tambah tinggi, ya nggak maksain gitu sih aman kalau menurut. Nah untuk nextnya harganya berapa? Ini dia guys harganya. Jadi untuk kasus hidung aku itu dia kasih harga sekitar 29.750.000 sama 34 juta
150.000. Dan ini dia daftarnya. Tuh, ya. Jadi yang 29.750.000 itu yang membedain sebenarnya adalah biusnya, bius lokal atau yang dengan dokter anestesi itu ketambahannya 4 juta rupiah. Wow, gila kan. Ini daftar harganya. Itu jadi totalnya 34.150.000. Jadi rinciannya itu apa aja? Aku bacain ke kalian satu-satu ya. Yang 29.750.000 rinciannya itu adalah honor dokter bedahnya. Nah, honor dokter bedahnya baik yang pakai anestesi lokal atau anestesi bius yang tidak sadar, yang pakai dokter anestesi itu sama-sama 12 juta. Itu honor dokter bedah. Belum lagi dia ada asistennya. Jadi asisten dokter bedah, karena dokter kan nggak mungkin sendiri ya di ruang operasi. Untuk honor asisten bedahnya itu 1.800.000. Kemudian kalau yang pakai anestesi itu ada honor penata anestesinya yaitu 410.000. Kemudian untuk dokter, honor dokter anestesinya itu 4 juta rupiah. Itu yang ngebedain tuh sebenarnya di situ. Nah, sewa alat medis, biaya kamar operasi, biaya kamar rawat itu 9 juta rupiah. Ya, karena kalian habis dioperasi pasti kalian ada kamar rawat juga di situ. Cuman nggak tahu ya berapa hari, kayaknya sih bisa langsung pulang. Itu 9 juta loh sekalian sewa alatnya sama sewa biaya kamar operasinya. Kemudian implan. Nah, implannya ini kalau untuk kasus hidung aku dikasih harga yang 4 juta. Karena untuk kalau aku operasi di dokter ini, di Bina Estetika ini dan di dokter Desi, itu pasti dia akan nyaranin aku pakai implan L karena untuk lebih tinggi ya. Kalau untuk pakai tulang rawan itu kata dokternya jangan dulu. Kemudian untuk administrasi rawatnya 600.000. Tambahan laboratorium. Nah, laboratorium tuh kayak gini, misalkan kayak lo mau operasi itu nggak mungkin kayak langsung kayak oh yaudah gue sehat dok, gue langsung masuk ruang operasi aja ya, bye bye gitu. Nggak mungkin langsung kayak gitu. Lo dicek tensi kamu, cek darah apa segala macam, ada penyakit apa segala macam, itu dites laboratorium dulu ya, apakah kamu itu layak atau enggak untuk operasi. Harganya berapa? 1.600.000. Kemudian lain-lain, aku nggak tahu nih biaya perincian lain-lain itu apa, tapi bisa sampai 750.000. What the fuck? Terus jumlahnya itu kalau yang pakai anestesi tadi ya itu 34.150.000 yang anestesinya pakai dokter anestesi khusus. Nah, kalau yang lokal aja ini kalau kamu pemberani, jadi yang dibius cuman ininya doang, elunya melek gitu, sementara hidung lu dioperasi itu 29.750.000. Udah cuman segitu aja. Enggak segitu aja, ketambahan lagi biaya di atas itu belum termasuk pemakaian obat yang dipakai di kamar operasi dan obat minum atau resepnya. Nah, ini beda lagi nih. Kalau kamu pakai dokter anestesi, itu ketambahan obatnya kurang lebih 7 juta. 7 juta. Yang kedua, kalau kamu nggak pakai dokter anestesi, ketambahan obatnya kurang lebih berapa? 5 juta. Aku nggak tahu kenapa bedanya bisa jauh banget. Jadi kalian total aja ya, yang 29.750.000 itu pilihan pertama itu ketambahannya 5 juta. Terus yang 34.150.000 itu ketambahannya 7 juta. Jadi kurang lebih kalian harus bisa nyiapin uang sekitar 40 juta rupiah untuk operasi rinoplasti di Indonesia. Nah, cukup jelas kan teman-teman sebenarnya tentang rinoplasti itu gimana, dan kalian pasti udah gak akan penasaran lagi karena aku udah glentrehin panjang kali lebar di videonya. Ini videonya aja sampai setengah jam ya, 30 menitan kali ada. Tapi ya itu tadi aku udah cukup puas karena untuk konsultasinya aja saya bayar 450.000 loh. Jangan salah, konsultasinya doang nih aku 450.000. Jadi aku pengen kumpas tuntas doang nih untuk konten ini supaya kalian tahu rinoplasti itu gimana, dan nggak melulu kalian harus keluar negeri ke Bangkok atau ke Thailand gitu. Sebenarnya Indonesia itu juga mampu loh, dan dokternya cukup kompeten dan punya track record yang bagus. Jadi kalau misalkan kayak kalian nih punya duit berlebih dan kalian memang ya punya rezekinya dan memang pengen untuk, nggak ada salahnya sebenarnya, aku nggak mau judgmental ya, oh kalau operasi hidung, oh lu operasi ini, itu kan hak masing-masing orang. Kalau misalkan kamu mau nih, kamu bisa aja datang gitu di Bina Estetika. Aku nggak endorse, tapi yang terdekat di Indonesia daripada kamu mungkin ke Thailand atau Korea, karena kalau di Thailand atau di Korea mungkin kamu tidak tahu bahasanya, jadi takutnya miskom juga sama dokternya. Misalkan kamu pengen hidung aku bentuknya kayak gini, ketinggiannya segini, tapi karena kamu tidak paham sama bahasanya ya, jadi dokter sama pasiennya itu kamu nggak paham, kamu jadi takutnya miskom. Nah, nanti hasilnya jadi kurang bagus, kurang sesuai sama keinginan kamu, sementara itu udah dirombak gitu kan. Nah,
Itu dia resikonya sebenarnya di situ. Atau mungkin kalian butuh translator, penerjemah, nah itu pasti harus ada biaya lagi tuh. Ya kecuali kalau kalian memang udah banyak duit sih, itu pilihannya di kalian. Aku cuma ngasih informasi ke kalian, jadi kalian bisa pilih bijak-bijak dan kalian bisa tahu nih tentang apa itu renovasi sebenarnya dan berapa biayanya. Jadi itu aja videonya. Di subscribe ya guys, di like juga, di komen juga. Nah kalau misalkan kalian suka lagi nih tentang video-video aku selanjutnya membahas apa, kalian komen, bisa komen di bawah. Terus kalian bisa saranin aku juga, nanti aku pasti bakalan buat videonya lagi gitu. Jadi gitu aja ya video dari aku. See you, bye bye. Wah.